Assalamualaikum teman-teman. Pada tema kali ini Ibu jalan-jalan yuk mau bahas seputar umroh mandiri. Mau tahu gimana caranya? Terus lebih irit atau enggak ya? Ya udah, kita bahas satu-satu yuk dalam beberapa part lengkap dengan harganya. Stay tune. Assalamualaikum. Ibu, jalan-jalan yuk. Ayo. Assalamualaikum. Nah, ini dia kondisi airport situation kita yang kebetulan kita baru sampai di Airport Soekarno-Hatta di Tangerang dengan posisi jam 8 malam karena kita penerbangannya itu sekitar jam 00.40 atau jam 1 pagi kurang 20 menit. Jadi kita datang diupayakan itu sekitar 3-4 jam sebelumnya ya. Ini aku udah check-in, alhamdulillah tadi check-in berjalan dengan lancar. Yang ditanya-tanyain apaan aja aku akan sebutin soon. Nah, sembari aku jalan menuju area imigrasi, aku akan terangin apaan aja yang harus dibawa dan ini wajib banget. Nah, dokumen apaan aja? Yang pertama itu paspor, udah pasti. Yang kedua psikopat dan visa. Terus yang ketiga wajib banget buku vaksin. Nah, untuk paspornya itu aku pakai yang biasa itu 350.000 per orang. Dan vaksinnya itu sekitar 449.000 per orang. Psikopatunya dan visanya itu udah include bareng jadi satu sekitar 3.200.000 per orang. Nah, dari mana sih dapetin psikopatu sama visa? Itu teman-teman bisa langsung tanya ke beberapa travel agent yang menyediakan jasa umroh. Nah, biasanya sih mereka nyediain tuh untuk bikin psikopatu dan visa secara mandiri. Nah, nanti mereka jelasin. Biasanya sih yang dibutuhin tuh kayak tiket hotel, tiket pesawat, terus kapan berangkatnya itu dibutuhin ya. Sembari nunggu aku boarding, di sini aku mau jelasin kalau kondisi saat ini ketika aku lagi umroh mandiri itu sedang mengandung atau hamil sekitar 5,5 atau 6 bulan ya. Nah, di sini aku lagi menggunakan fasilitas prioritas dari airport untuk ibu hamil ke gate pesawatnya. Nah, aku juga mau jelasin juga kenapa sih kita mutusin untuk umroh mandiri. Jadi sebelumnya aku sama suami itu pernah umroh dan umrohnya itu menggunakan travel, paketnya itu 9 hari. Jadi kita itu total di Mekah dan Madinah all in itu sekitar 7 harian. Dan itu tuh menurut aku tuh rushing ya, karena kan di setiap travel itu pasti punya itin atau jadwal yang padat banget, entah itu dari mulai mengunjungi masjid atau city tour. Nah, kalau kita tuh di sini kenapa milih mandiri karena memang pengennya tuh santai gitu, karena kebetulan kan aku juga lagi hamil. Jadi aku mutusin buat ya udah deh kita mandiri dulu dan coba apa sih bedanya plus minusnya gitu yang kita dapetin selama umroh mandiri. Dan di sini kita menggunakan Saudi Arabia Airlines ya. Terus kalau ditanya mahal nggak sih atau lebih murah ya kalau umroh mandiri? Sebenarnya nggak juga, karena kita berangkatnya itu tuh pas bulan Desember di musim dingin di Madinah ya, otomatis harganya itu juga menyesuaikan ya. Jadi tergantung teman-teman juga kalaupun mau umroh mandiri itu sekitar bulan apa, landingnya di mana, terus maskapainya apa, hotelnya apa, itu tuh benar-benar tergantung dari situ juga gitu. Dan ini fasilitas-fasilitas di Saudi Airlines gitu. Nah, untuk tiket PP Saudi Airlines yang kita dapetin itu sekitar 37 juta berdua PP ya guys. Jadi kita berangkat dari Jakarta landing Madinah dan pulang dari Jeddah landing Jakarta. Jadi agak mahal karena memang lagi high season. Alhamdulillah sekarang udah sampai di Madinah. Tadi proses imigrasinya juga lancar, nggak banyak ditanya-tanya atau apa sih segala macam. Sekarang kita lagi mau ambil bagasi. Dan alhamdulillah juga untuk proses pengambilan bagasi juga kita nggak lama, nggak sampai setengah jam. Terus langsung kita exit dan kita pesen Karim.
Karim itu kayak taksi online gitu ya, macam Grab atau Gokar di Jakarta. Nah, aku kira itu bakal lama, sekitar mungkin 15 menit atau ya lama deh. Tapi ternyata enggak, ini benar-benar 3 menit langsung sampai. Jadi ini mobil Karim kita dengan harga sekitar hampir 57 SAR atau sekitar Rp252.000. Nah, ini juga tergantung kurs, dan teman-teman di sini itu tuh wajib misahin antara uang transport cash atau emang buat pegangan di sini ya. Jadi biar nggak bolak-balik ke ATM karena kekurangan cash gitu. Nah, salah satu contoh kecil kenapa kita beraniin diri untuk umroh mandiri ya kayak tadi contohnya ngambil bagasi, atau biasanya kan kalau pakai travel itu udah ada tim handling, tapi tim handlingnya itu pasti kan buat satu rombongan. Nah, waktu itu aku juga pernah kayak nunggu sekitar mungkin 3 jam untuk handlingnya aja, walaupun emang koper kita tuh udah diurusin. Itu plusnya kan, udah diurusin. Nah, minusnya kalau di mandiri itu emang kita urus sendiri. Cuma sebenarnya sih emang lebih cepet kan kalau dilihat-lihat lagi, karena aku nggak bisa terlalu lama nunggu di airport, apalagi dalam keadaan hamil kayak gini kan, jadi kayak kaki bengkak gitu. Nah, akhirnya mutusin untuk pesan Karim dan alhamdulillahnya cepet. Tapi balik lagi, ini adalah pengalaman aku dan suami karena kita memang sebelumnya udah pernah umroh, jadi kita pasti akan menimbang plus minus dari umroh mandiri dan juga travel. Nah, terus udah gitu kalau travel itu udah dijamin dapat makan kan sehari 3 kali. Kalau kita enggak, jadi kita bawa bekal guys. Alhamdulillah udah sampai dari airport ke ODST Hotel Madinah. Nah, ini lokasinya sekitar 2 atau 3 menit jalan kaki ke Masjid Nabawi. Kenapa kita nggak pilih hotel bintang 5 pada saat di Madinah? Kebetulan kan ini ODST ini masuknya ke bintang 3 ya. Karena menurut kita dan yang kita lihat itu di Madinah itu mostly hotel-hotelnya cukup dekat dari Masjid Nabawi. Jadi kita karena di sini 5 hari mutusin untuk di ODST yang pintunya itu deket 328, pintu Masjid Nabawi 328 ya guys. Dan itu tuh deket juga sama jajanan-jajanan viral itu loh yang 330 ya. Nah, itu kita deket di situ. Jadi kita kalau emang lagi ngisi waktu luang selain kita di masjid, ya kita bisa jajan atau kita bisa jalan kaki, nggak begitu jauh dari sana. Jadi ya itu, ini dia lobinya. Nah, untuk di sini nginep selama 5 hari itu aku dapat sekitar 2.154 SAR atau sekitar 9.477.000 per 5 malam tanpa breakfast ya. Alhamdulillah kita akhiri dulu part 1 edisi Umroh Mandiri Ibu Jalan-Jalan Yuk ya. Soon aku akan upload beberapa part yang kiranya buat teman-teman ini nih berguna deh, ya entah dari segi review hotel, jarak dari hotel ke masjid, terus transportasi ke Kuba. Pokoknya pantengin terus ya, barangkali teman-teman yang pada mau ke Baitullah ini bermanfaat infonya ya. Assalamualaikum, ditunggu video selanjutnya.